Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anggara, NPM 25782051 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS ulangan tengah semester dari mata kuliah Desain Basis Data atau DBD. Oke, di sini untuk tugasnya sendiri disuruh membuat sebuah tabel ERD dengan studi kasusnya bebas. Di sini studi kasusnya itu sistem transaksi toko sembako gitu. Oke, langsung kita akan ini untuk halaman judul. Kita akan langsung ke slide yang kedua. Nah, mungkin kita akan besarkan mana ya? Oke. Nah, di slide yang kedua di sini ada mengapa sih normalisasi diperlukan. Nah, mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu. Normalisasi adalah proses sistematis atau membongkar data yang berantakan menjadi tabel-tabel terstruktur. Nah, artinya di sini kita akan membongkar data yang masih berantakan. Misal kayak contohnya baju yang masih belum dilipat, jadi itu masih berantakan. Nah, kita akan membuatnya tersusun rapi, yaitu dengan cara kita lipat-lipat. Begitu juga untuk normalisasi dalam basis data ini. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menghilangkan redundansi. Nah, redundansi itu adalah kondisi yang dimana data yang sama disimpan berulang kali di tabel dalam database. Oke. Nah, untuk yang kedua itu mencegah anomali manipulasi data. Artinya eh, kesalahan atau tidak konsistenan data yang terjadi saat melakukan operasi insert, update, atau delete. Nah, yang terakhir yaitu ada memastikan integrasi data arsitektur database. Artinya kita di sini mengurangi atau menyusun tabel agar data tidak berulang, strukturnya lebih rapi dan mengurangi anomali begitu. Mungkin langsung saja kita ke langkah yang pertama atau tabel yang pertama yaitu Unnormalized Form atau UNF. Nah, di sini ada tabel nih. Itu ada tabel yang pertama yang judulnya ada ID transaksi, tanggal transaksi, nama pelanggan, dan lain-lain. Nah, statusnya di sini untuk UNF ini masih bercampur lah, untuk nilai-nilai datanya masih bercampur dan masih mentah. Dan juga di sini ada pelanggaran kritis, yaitu tabel ini masih mengandung atribut berulang atau multi valued atribut. Contohnya seperti di sini ada di tabel, bukan tabel sih, judul nama barang nih. Di sini masih ada atribut berulang, contohnya seperti beras, gula, minyak. Di situ masih tersimpan dalam satu tabel. Dan juga di sini ada beberapa juga, ada 3 yang masih nilainya berulang. Di sini ada nama barang, jumlah beli, dan harga barangnya. Oke, begitu. Di sini ada database, rasanya tidak dapat memproses array atau daftar ganda dalam satu kolom. Jadi database ini tidak dapat memproses karena hanya masih dalam satu kolom atau masih dalam satu tabel lah, begitu. Oke. Lanjut, di sini ada aturan normalisasi pertama atau memaksa nilai atomik. Nah, di sini tadi kita akan memisahkan tabel yang nama barang. Di sini kan ada beras, gula, minyak. Kita akan pecah menjadi beberapa baris. Jadi nanti kita akan memisahnya menjadi 3 baris, yaitu yang pertama itu ada beras, yang kedua ada gula, yang ketiga ada minyak begitu. Nah, itu syarat untuk satu NF. Setiap perpotongan baris dan satu kolom hanya boleh berisi satu nilai atau atomic value. Nah, yang kedua itu ada tindakan. Nah, ekstrak nilai multival menjadi baris-baris baru. Nah, itulah kita akan membuatnya menjadi baris-baris baru seperti beras, gula, minyak tadi. Yang ketiga itu ada proses ini meratakan data, tetapi akan memicu masalah baru, yaitu redundansi besar-besaran. Mungkin bakal agak repot lah untuk membuat baris-baris baru untuk versi 1NF ini mungkin. Oke, ini kita sudah masuk pada first normal form atau satu NF-nya itu daftar namun repetitif. Nah, di sini sudah nih, kita sudah memisahkan untuk tabel nama barang tadi, yang tadinya masih dalam satu tabel sekarang menjadi satu baris, masih dalam satu baris. Ini sudah menjadi dipisah-pisah barisnya menjadi 3 baris.
nama barang, sini ada baris yang pertama yaitu beras, yang kedua gula dan minyak. Nah, di sini yang dimaksud redundasi besar-besaran mungkin nama pelanggannya, alamat pelanggan, nama kasir sama karena nilai itu masih berulang-ulang mungkin ya. Untuk pencapaian di first normal form ini yaitu tidak ada lagi array atau data sudah atomic. Nah, untuk efek sampingnya data pelanggan namanya yaitu Andi dan kasir Budi diulang sebanyak jumlah barang yang dibeli. Jika Andi pindah alamat, sistem harus memperbarui 3 baris sekaligus atau update anomali. Begitulah. Misal Andi ini mau pindah alamat, jadi kita harus membuat atau memperbarui 3 baris 3 sekaligus. Itu namanya update anomali. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan membedah kunci yaitu untuk mengidentifikasi ketergantungan parsial. Nah, di sini ada definisi ketergantungan parsial, yaitu terjadi ketika kita membuat sebuah kolom non kunci hanya bergantung pada sebagian dari komposit primer key. Nah, primer key itu kalau tidak salah itu kode unik. Nah, untuk solusinya sendiri kita akan memecah tabelnya, terus akan memindahkan atribut yang bergantung parsial ke tabel induk baru. Contohnya seperti tabel yang di atas ini. Kita akan memisah-misah tabel, akan membaginya menjadi beberapa tabel baru. Oke, di sini kita sudah masuk pada second normal form atau 2NF, yaitu memisahkan transaksi utama dan detail. Di sini kita akan membuat sebuah tabel baru, yaitu ada 2 tabel. Di sini ada tabel transaksi dan tabel detail transaksi. Nah, di sini tabel transaksi itu berisikan ID transaksi sebagai primer key, yaitu ada tanggal, nama pelanggan, alamat pelanggan, nama kasir dan total bayar. Sedangkan untuk tabel detail transaksi yaitu ID transaksi sebagai masih primer key dan nama barang primer key juga, dan di sini ada jumlah barang, jumlah beli dan harga barang dan subtotalnya. Oke. Di sini hasilnya sendiri itu hingga transaksi dipisah dari rincian barang. Nah, redundasi nama pelanggan dan kasir per item berhasil dihilangkan. Kolom subtotal mulai muncul secara logis dan detail. Di sini kita sudah memisahkan nama barang, jumlah beli, harga barang, subtotalnya. Mungkin agar terlihat lebih rapi dan tidak terlihat ramai. Oke, masuk untuk membasmi ketergantungan transitif atau ketergantungan tidak langsung. Jadi untuk syarat 3NF ini adalah sebuah kolom tidak boleh bergantung pada kolom non kunci lainnya. Semua atribut harus bergantung langsung pada hanya pada primer key. Nah, kasusnya di sini dalam 2NF tadi yaitu alamat pelanggan masih bergantung pada nama pelanggan, bukan pada ID transaksi. Nah, ini adalah ketergantungan transitif dan harus dipisah ke tabel khusus. Nah, mungkin kita akan membuat tabel baru ya untuk 3NF ini. Oke, kita sudah masuk pada 3 normal form atau 3NF, yaitu arsitektur relasional optimal. Nah, di sini kita membuat beberapa tabel, yaitu ada 6 tabel. Jadi ada tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, barang, supplier, dan kasir. Nah, untuk di sini ada keterangan semua anomali telah dieliminasi. Nah, setiap entitas memiliki tabel khusus. Oke, untuk setiap tabel memiliki setiap entitas memiliki tabel khusus ya. Dan yang kedua ini ada evaluasi skala. Untuk 3NF memperkenalkan ID numerik khusus ID pelanggan di tabel pelanggan dan ID kasir. Oke, untuk ID kasir pada tabel kasir, dan mengajukan data teks mentah dari UNF dan memastikan integrasi dan formula sistem. Oke, begitu. Di sini untuk tabel pelanggan ke tabel transaksi, yaitu setiap satu pelanggan memiliki banyak transaksi. Begitu juga untuk kasir, setiap satu kasir memiliki banyak transaksi. Nah, oke. Nah, di setiap detail transaksi juga memiliki banyak transaksi. Jadi transaksi ini memiliki banyak inilah kerjaannya.
Oke, di sini juga ada barang ke detail transaksi. Jadi setiap satu barang memiliki banyak detail transaksi. Begitu juga untuk supply ke barang. Jadi setiap satu supplier atau pengirim barang memiliki satu barang yang dikirimnya. Memiliki banyak barang yang dikirim ke toko. Oke, lanjut ke di sini ada decoder arsitektur 3NF itu kekuatan 14K. Jadi di sini ada 1 to n, yaitu satu ke banyak, artinya satu pelanggan dapat memiliki banyak transaksi. Tetapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pelanggan. Itu ada PEM perekat atau 14K. Itu data tidak diduplikasi. Tabel transaksi cukup menyimpan ID pelanggan sebagai referensi jika alamat Andi berubah. Nah, sistem hanya memperoleh satu sel di tabel pelanggan. Jadi di sini setiap misal Andi berubah alamat, jadi sistem itu hanya memperbarui satu sel tabel pelanggannya saja, tidak hanya membuat seperti tadi yang membuat 3 baris yang baru tadi. Jadi di sini hanya memperbarui satu sel saja atau satu baris. Oke, di sini ada matriks sintesis, yaitu jejak evolusi normalisasi. Jadi di sini ada bentuk normal untuk UNF, aturan yang ditetapkan yaitu raw data. Oke, untuk maksud raw data raw data itu yaitu ada data mentah yang masih belum diproses atau belum diolah sama sekali. Jadi untuk status redundasinya itu sangat tinggi. Jadi untuk karakteristik utamanya itu data bercampur, multi-valued, dan atribut. Data bercampur, multi-valued, atribut itu datanya masih berulang-ulang dalam satu sel atau satu baris begitu. Oke, di sini ada bentuk normal 1NF, itu kita menghapus multi-valued tadi. Tapi untuk status redundansi datanya masih tinggi karena masih kita sama saja mengulang setiap baris pada nama seperti nama, alamat tadi, dan karakteristik utamanya itu data flat dan atomic, namun muncul perulangan data besar-besaran. Oke, maksud ke 2NF, bentuk 2NF yaitu kita menghapus partial dependency, yaitu artinya kita menghilangkan ketergantungan atribut non-key yang hanya bergantung pada sebagian primer key tadi yang untuk 2NF. Jadi untuk status redundasinya berkurang menjadi sedang, dan untuk karakteristik utamanya itu memisahkan header dan detail. Tabel turunan memiliki composite key gitu. Untuk bentuk normal 3NF itu kita menghapus transitive dependency, yaitu kita jadi atribut non-key bergantung pada atribut non-key lain, bukan langsung pada primer key-nya. Biasanya terjadi saat normalisasi dari 2NF ke 3NF gitu. Jadi untuk status redundasinya itu berkurang menjadi 0 atau minimal lah, tidak seperti tadi itu. Untuk karakteristik utamanya itu entitas sepenuhnya independen, atau terstruktur, dan arsitekturnya stabil dan siap diskalakan gitu untuk 3NF. Oke, untuk transformasi selesai dari kita menjadi terstruktur, dan akhirnya kita sudah membuat membuat apa tadi yang awal tadi, membongkar data yang berantakan jadi tabel-tabel terstruktur ya. Itu di proses akhir yaitu arsitektur 3NF tadi. Dan di sini ada penjelasan normalisasi bukanlah sekedar teori akademis. Ini adalah fondasi rekayasa perangkat lunak dengan mendesain database hingga 3NF. Kita memastikan aplikasi berjalan lebih cepat, lebih aman dari kerusakan data, dan siap diskalakan untuk jutaan transaksi begitu. Oke, mungkin itu saja untuk tugas UTS saya.
Mohon maaf jika ada yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.